Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim rahimakumullah. Selamat datang kembali di channel Permata Islam yang membahas seputar kisah islami penuh hikmah. Dalam Al-Quran, Allah tidak selalu memperkenalkan seseorang lewat nama. Justru pada banyak kasus penting, yang ditonjolkan bukan siapa orangnya, tapi apa perannya. Salah satu contoh paling jelas adalah istri Fir'aun. Dalam surah At-Tahrim ayat 11, Allah berfirman, "Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun, ketika ia berdoa, 'Wahai Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisi mu di surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, serta selamatkanlah aku dari kaum yang zalim.'" Quran Surat At-Tahrim ayat 11. Ayat ini sangat menarik jika diperhatikan dengan tenang. Allah tidak menyebut namanya sama sekali. Padahal dalam sejarah, kita mengenalnya sebagai Asyah binti Muzahim, seorang perempuan beriman yang hidup di tengah kekuasaan tirani terbesar pada masanya. Namun Al-Quran tidak mengatakan Asyah. Yang disebut justru posisinya, istri Fir'aun. Kenapa? Karena dalam ayat ini, yang Allah ingin tekankan bukan identitas pribadi, tetapi keberanian imannya, keteguhan sikapnya, pilihannya untuk berpihak kepada Allah, meski hidup di bawah kekuasaan zalim. Nama menjadi tidak penting. Yang penting adalah nilai dan peran. Dari sini kita belajar satu pola penting dalam Al-Quran. Allah sering menyembunyikan nama, tapi menampakkan makna. Hal yang sama juga terlihat dalam banyak hadis syahih. Dalam riwayat-riwayat Nabi SAW, kita sering mendapati kisah besar, peristiwa penting, kejadian genting, keputusan krusial. Namun saksi atau pelaku tertentu hanya disebut secara umum, tanpa identitas lengkap. Kadang disebut seorang laki-laki. Seseorang datang kepada Nabi. Ada seorang perempuan bertanya, tanpa nama, tanpa nasab, tanpa latar belakang. Padahal perannya nyata dan berdampak. Ini bukan kekurangan riwayat. Ini pola penyampaian. Dalam ilmu hadis, para ulama menjelaskan bahwa tidak semua tokoh dalam sebuah peristiwa perlu dikenalkan secara detail, selama pesan dan hukumnya sampai. Karena tujuan utama bukan mengenalkan orangnya, tapi mengajarkan pelajaran dari peristiwa itu. Artinya, sejak awal Islam, kita sudah diajarkan satu logika penting. Tidak disebut namanya bukan berarti dia tidak penting. Justru bisa jadi, perannya terlalu penting untuk dipersonalkan. Al-Quran dan hadis sama-sama mengarahkan kita pada satu cara pandang, bahwa dalam kisah-kisah besar, Allah sering menghapus identitas untuk menjaga makna. Dan dari sinilah kita mulai memahami bahwa ada tokoh yang disebut namanya, karena memang perlu dikenal. Ada juga tokoh yang cukup dihadirkan perannya, lalu dibiarkan anonim. Bukan karena dilupakan, tetapi karena Allah ingin perhatian kita tertuju pada pesan, bukan figur. Logika inilah yang akan menjadi dasar untuk memahami kisah-kisah akhir zaman. Termasuk nanti, ketika kita berbicara tentang Imam Mahdi dan orang-orang di sekitarnya. Karena sebelum bertanya, siapa dia? Al-Quran mengajarkan kita untuk bertanya lebih dulu, apa perannya, dan mengapa Allah memilih untuk tidak menyebut namanya. Dan di titik inilah, kita mulai menyadari satu hal penting. Dalam kisah besar, diamnya sebuah nama seringkali justru menyimpan makna paling dalam. Dari pola inilah pembahasan tentang Imam Mahdi perlu diletakkan, bukan sebagai tokoh yang dipamerkan secara detail, tetapi sebagai sosok yang justru dijaga kerahasiaannya sejak awal oleh nas-nas yang sahih. Hadis-hadis tentang Imam Mahdi jumlahnya banyak, tersebar dalam berbagai kitab, dan dinilai syahih atau hasan oleh para ulama hadis. Namun jika dicermati dengan teliti, ada satu ciri yang konsisten muncul. Informasi tentang Imam Mahdi disampaikan secara cukup, tidak berlebihan, dan nyaris tanpa menyentuh kehidupan personalnya. Yang disampaikan adalah hal-hal pokok, hal-hal yang memang diperlukan agar umat bisa mengenali kebenaran ketika masanya tiba, bukan untuk memenuhi rasa ingin tahu manusia. Rasulullah SAW menjelaskan nasab Imam Mahdi dengan sangat singkat namun tegas. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi disebutkan bahwa Imam Mahdi berasal dari keturunan Nabi Muhammad SAW, dari jalur Fatimah. Ini adalah informasi besar, karena nasab bukan sekadar silsilah, tetapi penanda legitimasi spiritual. Dengan satu kalimat itu, Rasulullah SAW menutup pintu bagi klaim palsu yang tidak memiliki hubungan dengan Ahlul Bait. Namun di luar itu, tidak ada penjelasan rinci tentang keluarganya, ibunya siapa, ayahnya seperti apa, atau di mana ia dibesarkan. Nasab disebut, tetapi lingkaran keluarganya tetap berada dalam wilayah sunyi. Ciri fisiknya pun dijelaskan secukupnya.
Hadis menyebutkan bahwa dahi Imam Mahdi lebar dan hidungnya mancung. Tidak ada detail berlebihan, tidak ada gambaran tubuh secara menyeluruh, tidak ada deskripsi yang memungkinkan orang membuat potret lengkap. Ciri-ciri ini berfungsi sebagai penanda keaslian, bukan bahan spekulasi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seolah memberikan garis besar, lalu menghentikan penjelasan tepat sebelum manusia tergoda untuk membangun imajinasi yang liar. Kondisi zaman kemunculannya juga digambarkan dengan jelas namun ringkas. Dunia dipenuhi kezaliman, ketidakadilan merajalela, manusia kehilangan arah, dan kepercayaan runtuh. Ini bukan gambaran personal, melainkan gambaran situasional. Fokus hadis-hadis tersebut bukan pada kehidupan pribadi Imam Mahdi, tetapi pada konteks sejarah dan moral di mana ia akan tampil. Seakan-akan pesan utamanya adalah, perhatikan zamannya, bukan orangnya, pahami kondisinya, bukan kisah pribadinya. Yang paling menarik justru adalah apa yang tidak pernah disebutkan. Tidak ada hadis syahih yang merinci kehidupan rumah tangga Imam Mahdi. Tidak ada penjelasan tentang sahabat dekatnya. Tidak ada kisah masa kecilnya. Tidak ada catatan tentang siapa yang pertama kali membantunya, siapa yang paling dekat dengannya, atau siapa yang hidup bersamanya sebelum ia dikenal umat. Kekosongan ini bukan kebetulan, dan bukan pula karena informasi itu hilang. Ini adalah pola yang konsisten. Salah satu hadis yang paling sering dikutip tentang Imam Mahdi berbunyi singkat namun syarat makna. Dalam riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah akan memperbaiki Imam Mahdi dalam satu malam. Kalimat ini sangat padat, bahkan nyaris misterius. Tidak dijelaskan bagaimana prosesnya. Tidak dirinci perubahan apa yang terjadi. Tidak disebutkan siapa yang terlibat. Yang ditegaskan hanya satu hal, perubahan itu datang dari Allah, cepat, dan menentukan. Hadis ini menunjukkan bahwa fase paling penting dalam kehidupan Imam Mahdi justru terjadi dalam kesenyapan, jauh dari sorotan manusia. Jika perubahan besar itu terjadi dalam satu malam, maka malam itu adalah ruang yang tertutup, tidak disaksikan halayak, dan tidak dicatat sejarah. Tidak ada narasi dramatis tentang perjalanan panjang, tidak ada kisah heroik yang dibangun sejak muda. Yang ada hanya intervensi ilahi yang tiba-tiba dan menentukan. Dalam konteks ini, kerahasiaan bukanlah kelemahan, melainkan perlindungan. Sejarah Islam memperlihatkan bahwa semakin besar sebuah misi, semakin besar pula ancamannya. Penyebutan detail yang berlebihan justru bisa membuka celah bahaya. Maka hadis-hadis tentang Imam Mahdi seakan berhenti tepat sebelum memasuki wilayah yang sensitif. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan apa yang perlu diketahui umat, lalu membiarkan sisanya berada dalam penjagaan Allah. Hal ini juga terlihat dari cara hadis-hadis tersebut membingkai peran Imam Mahdi. Ia disebut sebagai pemimpin yang adil, yang memenuhi bumi dengan keadilan setelah sebelumnya dipenuhi kezaliman. Fokusnya selalu pada fungsi dan dampak, bukan pada cerita personal. Ia hadir sebagai jawaban atas krisis zaman, bukan sebagai figur yang dikultuskan karena kisah hidupnya. Dengan cara ini, umat diarahkan untuk menilai kebenaran berdasarkan keadilan yang ditegakkan, bukan berdasarkan kedekatan emosional. Jika diperhatikan lebih dalam, pendekatan ini selaras dengan pola yang telah tampak sejak awal pembahasan. Allah dan Rasul-Nya tidak menjadikan nama dan detail pribadi sebagai pusat cerita. Yang dijaga adalah esensi, sementara identitas personal ditempatkan di balik tirai. Bahkan pada sosok utama seperti Imam Mahdi, tirai itu tetap dipertahankan. Ia dikenalkan, tetapi tidak diekspos. Ia dijelaskan, tetapi tidak diceritakan secara intim. Dari sini muncul satu pemahaman penting. Jika sosok sentral dalam peristiwa akhir zaman saja dijaga sedemikian rupa, maka orang-orang di sekitarnya tentu lebih layak lagi untuk berada dalam wilayah kerahasiaan. Hadis-hadis tidak memberi ruang bagi rasa ingin tahu yang berlebihan. Mereka memberi cukup cahaya untuk membedakan yang hak dan yang batil, namun tetap menyisakan bayangan agar manusia tidak melampaui batas. Kerahasiaan ini juga berfungsi sebagai ujian. Manusia seringkali lebih tertarik pada detail personal daripada pesan moral. Dengan tidak diberikannya detail tersebut, umat dipaksa untuk fokus pada nilai, bukan figur. Pada keadilan, bukan kisah. Pada amanah, bukan hubungan. Dan pada misi, bukan latar belakang manusiawi. Inilah cara Nash mendidik, bukan memanjakan rasa penasaran. Maka ketika hadis-hadis tentang Imam Mahdi dibaca secara utuh, tampak jelas bahwa yang disampaikan bukanlah potret lengkap seorang manusia, melainkan kerangka peran yang akan diisi pada waktu yang telah ditentukan. Kerangka itu cukup kuat untuk dikenali, cukup jelas untuk dibedakan dari kepalsuan, namun cukup samar untuk tetap aman. Tidak ada ruang bagi eksploitasi cerita, tidak ada celah bagi sensasi. Di titik ini, pola besar itu semakin menguat.
penyebutan yang selektif, detail yang ditahan, dan penekanan pada peran. Imam Mahdi dikenal melalui tanda-tanda yang Allah kehendaki, bukan melalui kisah hidup yang diceritakan dari generasi ke generasi. Dan dengan pola seperti ini, Nas seakan mengirimkan pesan yang sangat halus namun tegas, bahwa dalam rencana besar Allah, tidak semua yang penting harus terlihat, dan tidak semua yang berperan harus dikenal. Dari pemahaman inilah, perhatian kita bergeser kepada satu pola lain yang terus berulang dalam Al-Quran dan sejarah Islam. Kehadiran perempuan pada momen-momen paling krusial, justru ketika keadaan berada dalam fase sunyi, terancam, dan menentukan arah masa depan. Al-Quran sejak awal telah memperlihatkan bahwa perempuan sering ditempatkan bukan di garis depan sorotan, tetapi di titik-titik penentu yang sunyi. Mereka hadir pada saat aman harus dijaga, pada saat peralihan terjadi, dan pada saat ujian mencapai puncaknya. Peran mereka tidak selalu disampaikan dengan narasi panjang, bahkan seringkali hanya lewat satu ayat singkat. Namun dampaknya melampaui apa yang tampak di permukaan. Lihatlah kisah ibu Nabi Musa. Dalam kondisi kekuasaan Fir'aun yang brutal, ketika bayi laki-laki dibunuh dan rasa takut menyelimuti setiap rumah, Allah memilih seorang perempuan untuk menjadi poros perlindungan. Ia tidak disebut namanya. Tidak ada silsilah. Tidak ada latar belakang panjang. Yang disebut hanyalah perintah Allah agar ia menghanyutkan bayinya ke sungai, lalu janji bahwa Allah akan mengembalikannya. Di fase ini, perempuan menjadi penjaga amanah di tengah ancaman paling mematikan. Misi belum dimulai, tetapi masa depan sedang dipertaruhkan. Ketika bayi itu terapung di sungai Nil, perempuan lain muncul, istri Fir'aun. Lagi-lagi, namanya tidak disebut dalam konteks ayat tersebut. Yang ditampilkan adalah sikap dan keputusan. Di tengah istana yang menjadi pusat kezaliman, seorang perempuan menjadi perantara keselamatan. Ia tidak berdiri sebagai tokoh publik, tetapi sebagai penjaga fase transisi. Tanpa peran sunyi ini, sejarah Musa tidak akan pernah bergerak ke tahap berikutnya. Pola yang sama terlihat dalam fase hijrah Nabi Muhammad SAW. Hijrah bukan hanya perpindahan fisik, tetapi peralihan besar dalam sejarah Islam. Pada fase ini, perempuan hadir dengan peran yang sangat spesifik dan sensitif. Asma, binti Abu Bakar, misalnya, berperan dalam menjaga logistik dan informasi. Ia dikenal dalam sejarah, tetapi fokus riwayat tidak pernah berlama-lama pada dirinya sebagai individu. Yang ditonjolkan adalah keberaniannya menembus bahaya, ketepatannya menjaga rahasia, dan keteguhannya di tengah ancaman. Hijrah adalah fase sunyi yang berbahaya, dan di dalamnya, perempuan hadir sebagai penjaga keseimbangan. Al-Quran dan Sirah tidak menjadikan peran-peran ini sebagai panggung kemuliaan duniawi. Tidak ada penggambaran dramatis yang berlebihan. Tidak ada glorifikasi. Justru karena sifat misinya yang rawan, penyebutan dibuat secukupnya. Ini menunjukkan satu prinsip yang konsisten. Ketika keselamatan misi lebih penting daripada pengakuan, maka penyebutan nama menjadi hal sekunder. Dalam banyak kisah, perempuan juga muncul pada fase ujian. Saat iman diuji, saat keputusan harus diambil, dan saat risiko tidak bisa dihindari. Maryam, misalnya, adalah contoh unik. Namanya disebut, tetapi kisahnya justru dipenuhi kesunyian sosial, tuduhan, dan keterasingan. Ia tidak tampil sebagai pemimpin massa, tetapi sebagai individu yang menanggung ujian besar demi terjaganya satu ketetapan ilahi. Bahkan ketika namanya disebut, fokus tetap pada kesabaran dan ketundukan, bukan pada popularitas atau posisi sosial. Jika dicermati, ada benang merah yang menghubungkan semua contoh ini. Perempuan sering ditempatkan pada fase sebelum kemunculan, bukan pada fase puncak. Mereka hadir saat sesuatu masih disembunyikan, saat ancaman masih dekat, dan saat kegagalan berarti kehancuran total. Pada fase-fase seperti ini, penyebutan nama secara terbuka justru bisa menjadi risiko. Maka Al-Quran dan riwayat sejarah memilih cara yang lebih aman, menyebut peran, menyamarkan identitas. Logika ini tidak berdiri di ruang hampa. Dalam konteks misi-misi besar, ancaman selalu datang lebih cepat daripada pengakuan. Musuh selalu bergerak sebelum kebenaran tampil sempurna. Karena itu, fase awal hampir selalu dijaga dengan kesunyian. Dan di dalam kesunyian itulah, perempuan sering diberi amanah yang tidak bisa dipegang sembarang orang. Amanah ini menuntut keteguhan, kesabaran, dan kemampuan menyimpan rahasia, sifat-sifat yang tidak membutuhkan sorotan, tetapi justru bertumbuh dalam ketenangan. Sejarah Islam juga menunjukkan bahwa tidak semua peran strategis membutuhkan tampilan publik. Banyak keputusan besar lahir dari ruang-ruang tertutup, dari rumah-rumah sederhana, dan dari individu-individu yang namanya tidak dielu-elukan. Dalam ruang seperti inilah, perempuan sering hadir sebagai penguat, pelindung, dan penjaga arah. Mereka tidak berdiri di mimbar,
tetapi menopang fondasi agar mimbar itu tidak runtuh sebelum waktunya. Ketika misi berada dalam fase aman, peran perempuan sering berupa penjagaan nilai. Ketika misi memasuki fase hijrah, peran mereka berubah menjadi penjaga transisi. Dan ketika misi berada di fase ujian, mereka menjadi penopang keteguhan. Ketiga fase ini berulang dalam sejarah kenabian dan pergerakan besar Islam. Dan di setiap fase itu, pola penyebutan tetap sama. Semakin besar risikonya, semakin hemat penyampaian detailnya. Inilah sebabnya mengapa banyak tokoh perempuan dalam Al-Quran dan sejarah Islam hadir tanpa narasi panjang. Mereka bukan dihilangkan, tetapi ditempatkan di posisi yang sesuai dengan kebutuhan misi. Penyebutan yang singkat justru menjaga mereka dari eksploitasi dan kesalahpahaman. Dalam konteks ini, ketidakterkenalan bukan tanda ketidakpentingan, melainkan bagian dari mekanisme perlindungan ilahi. Pola ini juga mengajarkan satu hal penting tentang cara membaca kisah-kisah akhir zaman. Jika pada masa lalu saja perempuan sering hadir sebagai penjaga fase sunyi, maka tidak mengherankan bila pola serupa berulang ketika taruhannya jauh lebih besar. Akhir zaman bukan sekadar penutup sejarah, tetapi titik pertemuan berbagai ancaman, fitnah, dan kepentingan. Dalam situasi seperti itu, logika penyembunyian menjadi semakin relevan. Al-Quran dan sejarah Islam tidak pernah memaksa semua peran untuk tampil ke permukaan. Sebagian justru dibiarkan bekerja dalam diam. Dan dari diam itulah, arah besar sejarah seringkali ditentukan. Pola ini tidak membutuhkan spekulasi untuk dipahami, karena ia sudah berulang kali ditunjukkan. Yang dibutuhkan hanyalah kepekaan untuk melihat bahwa tidak semua kehadiran harus disertai pengenalan, dan tidak semua pengenalan diperlukan untuk membuktikan keberadaan peran. Maka ketika kita melihat kisah-kisah besar bergerak dari satu fase ke fase berikutnya, selalu ada sosok-sosok yang berdiri di balik layar. Di antara mereka, perempuan sering menjadi penjaga yang paling sunyi. Bukan karena mereka tidak layak dikenal, tetapi karena kondisi menuntut mereka untuk tidak dikenal. Dan semakin berbahaya sebuah misi, semakin ketat pula penjagaan terhadap siapa saja yang terlibat di fase awalnya. Di titik inilah, alasan mengapa sosok perempuan itu tidak pernah disebut dalam kisah Imam Mahdi mulai terlihat dengan jelas, bukan sebagai kekosongan cerita, melainkan sebagai bagian dari sistem perlindungan ilahi di akhir zaman. Akhir zaman bukan sekadar masa yang berat, tetapi masa yang penuh dengan mata yang mengintai, telinga yang menunggu, dan kepentingan yang saling bertabrakan. Dalam situasi seperti ini, penyebutan nama bukan lagi sekadar informasi, melainkan potensi ancaman. Nama bisa dilacak, nama bisa diburu, nama bisa dijadikan alat tekanan. Maka ketika Nash berbicara tentang fase paling awal dari sebuah misi besar, bahasa yang digunakan menjadi semakin hemat, semakin berhati-hati, dan semakin sunyi. Imam Mahdi sendiri, sebagaimana telah terlihat dalam hadis-hadis syahih, diperkenalkan dengan batas yang sangat jelas. Cukup untuk dikenali ketika waktunya tiba, tetapi tidak cukup untuk dieksploitasi sebelum waktunya datang. Pola ini tidak berdiri sendiri. Ia berjalan seiring dengan logika perlindungan terhadap siapapun yang berada di lingkaran terdekat fase awal tersebut. Jika sosok sentral saja dijaga sedemikian rupa, maka orang-orang di sekitarnya berada dalam lapisan penjagaan yang lebih dalam lagi. Dalam konteks akhir zaman, popularitas bukan anugerah, melainkan ujian. Semakin dikenal seseorang, semakin besar peluang ia menjadi sasaran fitnah, manipulasi, dan penghancuran karakter. Sejarah menunjukkan bahwa banyak kebenaran runtuh bukan karena kekurangan dalil, tetapi karena tokoh-tokohnya diserang sebelum misinya matang. Karena itu, Nash tidak memberi ruang bagi rasa ingin tahu yang berlebihan. Yang disampaikan hanyalah apa yang perlu diketahui agar umat tidak tersesat, bukan agar mereka merasa puas. Perempuan misterius yang berada di balik fase sunyi ini ditempatkan tepat di wilayah tersebut. Ia bukan sosok yang disiapkan untuk dikenal umat, bukan figur yang akan disebut di mimbar-mimbar, dan bukan nama yang akan menjadi bahan diskusi terbuka. Perannya bukan di ranah pengakuan, tetapi di ranah penjagaan. Bukan untuk dikenang, tetapi untuk memastikan bahwa fase awal berjalan tanpa gangguan yang fatal. Dalam misi besar, fase awal selalu menjadi fase paling rapuh. Kesalahan kecil bisa berujung pada kegagalan total. Kebocoran informasi sekecil apapun bisa mengundang ancaman besar. Maka kehadiran sosok yang mampu menjaga rahasia, menahan diri dari sorotan, dan tetap teguh dalam diam menjadi sangat krusial. Dan dalam pola Al-Quran serta sejarah Islam, peran seperti ini seringkali dipercayakan kepada perempuan. Tidak disebutkannya sosok ini bukan berarti ia tidak ada. Justru sebaliknya, ketidakhadirannya dalam teks adalah indikasi betapa sensitifnya peran tersebut. Dalam bahasa Nash, apa yang tidak disebut seringkali lebih dijaga daripada apa yang dijelaskan panjang lebar. Diam menjadi bentuk perlindungan,
dan ketidakterkenalan menjadi perisai. Ada perbedaan besar antara tidak penting dan tidak ditampilkan. Nash tidak pernah menghapus peran penting tanpa alasan. Jika sebuah peran dibiarkan tanpa identitas, itu karena penyebutan identitasnya tidak membawa maslahat bagi umat, bahkan bisa membawa mudarat. Dalam konteks Imam Mahdi, maslahat terbesar adalah terjaganya fase awal hingga waktunya tiba. Segala sesuatu yang berpotensi mengganggu tujuan ini disingkirkan, termasuk detail-detail personal yang tidak diperlukan. Disinilah letak kesalahpahaman yang sering muncul. Banyak orang ingin mengetahui siapa, padahal Nash justru mengarahkan perhatian pada mengapa. Mengapa Allah memilih untuk tidak menyebut? Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak merinci? Mengapa hadis-hadis berhenti pada batas tertentu? Jawabannya selalu kembali pada satu prinsip. Perlindungan misi lebih utama daripada pemuasan rasa ingin tahu. Perempuan misterius ini berada di ruang yang sama dengan fase, Allah memperbaikinya dalam satu malam. Ruang yang tertutup, cepat, dan tidak disaksikan publik. Ruang di mana intervensi ilahi bekerja tanpa sorotan manusia. Jika perubahan besar pada sosok Imam Mahdi saja terjadi dalam kesenyapan, maka tidak mengherankan bila orang-orang yang berada di sekeliling fase tersebut juga berada dalam kesenyapan yang sama. Kehidupan modern sering mengajarkan bahwa sesuatu dianggap nyata ketika ia terlihat dan disebut. Namun Nash mengajarkan sebaliknya. Dalam rencana Allah, banyak hal paling menentukan justru terjadi tanpa publikasi. Yang terlihat hanyalah hasil akhirnya, sementara prosesnya dilapisi dengan kerahasiaan. Perempuan misterius ini adalah bagian dari proses tersebut, bukan dari panggung hasil. Dalam konteks akhir zaman, fitnah bergerak lebih cepat daripada kebenaran. Informasi menyebar lebih cepat daripada klarifikasi. Nama yang disebut terlalu dini bisa menjadi target sebelum sempat menjalankan perannya. Maka strategi Nash bukanlah membuka semuanya sekaligus, melainkan menjaga hingga waktu yang tepat. Dan bagi sebagian peran, waktu yang tepat itu tidak pernah datang dalam bentuk pengenalan publik. Inilah mengapa kisah ini tidak pernah dimaksudkan untuk menjawab rasa penasaran tentang identitas. Ia tidak dibangun untuk menebak-nebak, apalagi mengklaim. Ia dibangun untuk mengarahkan cara pandang, bahwa dalam momen paling genting sejarah, Allah sering memilih cara kerja yang tidak disukai ego manusia. Cara yang sunyi, tertutup, dan jauh dari sorotan. Ketika umat terlalu sibuk mencari nama, mereka bisa kehilangan makna. Ketika perhatian terjebak pada figur, pesan utama bisa terlewat. Karena itu, Nash menjaga keseimbangan dengan sangat ketat. Ia memberi cukup cahaya agar jalan terlihat, tetapi tidak terlalu terang hingga bayangan menghilang. Bayangan itu bukan kekurangan, melainkan bagian dari desain. Perempuan misterius ini tidak berdiri sebagai tokoh cerita, tetapi sebagai elemen sistem. Ia bukan pusat narasi, tetapi penopang narasi. Keberadaannya tidak untuk dihafal, tetapi untuk dipahami fungsinya. Dan fungsi itu hanya bisa bekerja optimal ketika ia tidak dikenal. Pada akhirnya, pola ini mengajarkan satu sikap penting dalam menghadapi kisah-kisah akhir zaman. Menahan diri dari tuntutan detail yang tidak diperlukan, dan belajar menerima bahwa sebagian peran memang dipilih untuk tetap tersembunyi. Bukan karena nilainya kecil, tetapi karena taruhannya terlalu besar. Di akhir zaman, tidak semua yang berperan akan dikenal. Dan tidak semua yang dikenal adalah yang paling berperan.